mengartikulasi aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya terus-menerus perbaikan, berkeliling mencermati, membaca situasi, mencoba sensitif pada perkembangan dan arah perjalanan ke depan. Dan dari perjalanan itu kami merasakan adanya keinginan yang kemudian kami tulis dalam sebuah kalimat, keinginan untuk meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Rakyat mendambakan demokrasi dan hukum yang menomorsatukan kepentingan mereka, bukan kepentingan yang lain. Demokrasi adalah jalan panjang yang harus kita rawat, dan rakyat menginginkan mendapatkan ruang yang setara, hak-hak negara yang terjamin, warga negara yang terjamin, sehingga kepastian hukum dan rasa aman bisa terwujud. Rakyat mendambakan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya sebagian. Pertumbuhan ekonomi yang juga menjangkau semua. Rakyat mendambakan kehidupan yang guyup, yang rukun. Keragaman, kebinekaan manusia Indonesia adalah karunia Allah, tapi persatuan dan kesatuan adalah ikhtiar kita bersama. 5 tahun yang lalu, ketika perjalanan bersama PKS kami di Jakarta, ketika memulai banyak suara yang mempertanyakan apakah keragaman yang ada di kota ini akan bisa dijaga, apakah keragaman yang ada di kota ini bisa tetap hidup. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 5 tahun kemarin kita sama-sama membuktikan bukan hanya terjaga, tumbuh besar dalam suasana aman, damai, tenang, teduh, damai. Suasana kebinekaan ditingkai dalam persatuan. Kebinekaan adalah karunia Allah, tapi persatuan adalah ikhtiar kita. Dan di Jakarta, ikhtiar itu kita wujudkan sama-sama. Bagaimana kita melihat ke depan? Setiap kali kita melihat ke depan, sering kita bertanya tentang visi, misi, dan lain-lain. Sesungguhnya visi dan misi adalah imajinasi kita atas masa depan. Tetapi imajinasi itu, keinginan itu hanya bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Rekam jejak. Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Karena itu sudah dikerjakan. Dan cara memprediksi masa depan yang terbaik adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dilaksanakan. Karena itulah, bila kita semua bekerja di Jakarta, membangun persatuan, membangun kesetaraan, membangun kebersamaan, ada kohesivitas, maka insya Allah ke depan pun Indonesia yang aman, damai, bersatu, kohesif untuk semuanya. Itu adalah cita-cita bersama, dan harapan itu bukanlah yang asing bagi PKS. Partai ini memiliki cita-cita yang sama, bahkan dalam kesehariannya PKS menerapkan prinsip demokrasi, meritokrasi, dan kolaborasi yang sudah hadir sejak awal PKS tumbuh berkembang. Insya Allah Rakernas ini menjadi bekal untuk melaksanakan yang menjadi keputusan Majelis Syuro. Dan insya Allah kita akan berjalan bersama-sama. Dan seperti diniatkan, kita berniat untuk bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan dengan kesetaraan. Niat itu telah diungkapkan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillah, insya Allah perjalanan ini diridhoi Allah, dan insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita semua. Selamat Rakernas, semoga semua lancar, sukses, dan semua membawa pulang semangat baru untuk perubahan bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan meminta para pendukungnya dan kader PKS untuk tidak memanfaatkan hoaks dan fitnah dalam memenangkan Pilpres 2024. Menurut Anies, kekuatan utama memenangkan kontestasi demokrasi adalah rekam jejak. Dalam kerja ke depan, tidak perlu membuat hoaks dan tidak perlu menyerang lawan. Karena kita percaya diri dengan rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam program, ujar Anies saat memberikan sambutan di kegiatan apel siaga PKS Menang Bersama Rakyat, Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023. Anies juga meminta pendukungnya tidak perlu menyerang lawan dengan caci maki. Termasuk, kata dia, tidak perlu mengarang-arang pencapaian yang telah diperoleh. Sebarkan dan sampaikan itu semua dengan santun, dengan merangkul, dan dengan menginspirasi. Orang yang percaya diri dengan apa yang dimiliki tak akan terprovokasi dan tak akan goyang dengan serangan dan usaha merendahkan pihak lain. Sebagai bangsa yang beragam, Anies memaparkan istimewanya kita dibanding negara lain yang memiliki keragaman juga, yaitu adanya persatuan yang mengikat. Politik kita adalah politik keadilan dan persatuan. Keistimewaan Indonesia sangatlah beragam, tetapi masih banyak bangsa dan negara lain yang lebih beragam. Yang lebih istimewa dari Indonesia adalah di dalam keragaman itu ada persatuan. Seringkali kita berfokus hanya membicarakan unsur-unsur pembentuknya dan melupakan persenyawaannya. Indonesia adalah hasil persenyawaan unsur-unsur yang begitu banyak yang ada di bangsa ini. Dan persatuan itu mustahil terwujud tanpa hadirnya keadilan sosial. Tujuan pamungkas dari Pancasila yaitu poin terutama pada janji kemerdekaan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, PKS,
Ahmad Syahiku memastikan bakal calon Presiden PKS Anies Baswedan siap melanjutkan hal-hal yang baik dari pemerintahan Joko Widodo jika terpilih di Pilpres 2024. Syahiku menegaskan, siapapun pemimpinnya harus menggunakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagai landasan menjalankan pemerintah ke depannya. PKS insya Allah mempercayakan sosok yang mampu mewujudkan hal tersebut untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya kepada saudara Anies Rashid Baswedan. Syahiku menegaskan, jika PKS menjadi partai pemenang pemilu, maka pihaknya akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan. Pemerintahan yang dibangun adalah melanjutkan keberhasilan pemerintahan sebelumnya dan memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya. Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemudian dilengkapi dengan melakukan inovasi pembangunan pada aspek-aspek lainnya yang belum optimal. Syahiku menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Menurut dia, siapapun yang memimpin, pembangunan tidak boleh berhenti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan prestasi gemilang para pendiri bangsa dan generasi pendahulu. Pemerintahan boleh berganti, namun kesinambungan dalam pembangunan tidak boleh terhenti.